pemuda lebih opportunity oriented. Dia mengambil peluang di mana bagi orang tua itu sebuah tantangan, tapi bagi seorang pemuda itu adalah sebuah peluang. Nah, pemuda ini ciri khas yang ada dalamnya adalah mendobrak. Dia mendobrak keburukan, menggantinya dengan kebaikan. Dia menerobos seorang pemuda. Dimana kalau orang tua barangkali bisa lihat dari jalannya tertata-tati, ini seperti digambarkan seperti itu. Nah, kalau orang muda lincah, dia menerobos. Anak muda pula yang pantas menjadi pemimpin bagi umat manusia karena dia memiliki energi lebih. Dimana ketika masa tua atau masa anak-anak, energi itu belum didapatkan. Walaupun energi lebih ini kadang-kadang dihimpit dengan kekurangannya, dengan masalahnya, keresahannya, tapi dihimpit-himpit itu muncullah energi besar yang membuat perubahan besar. Gitu. Nah, ada sebuah hadis bahwasanya memang agar kaum muda atau bahkan ketika sudah tua tidak dibuang dalam tanda kutip oleh masyarakat ataupun berguna, Rasulullah mengajarkan kita untuk memiliki keterampilan. Salah satu hadisnya adalah yakni an Sahlin qala ba'as Rasulullah SAW ila mra'ah muriya gulamakin najjar ya'mal li a'wadan ajlis alaihinna. Ini dari Sahal, Rasulullah SAW menulis surat kepada seorang perempuan yang berisi, perintahkanlah anak mudamu untuk belajar keterampilan perkayuan sehingga bisa membuat kursi untuk aku duduki. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Di sini dapat disimpulkan Rasulullah memberikan instruksi, memberikan arahan anak muda untuk membuat sebuah hal yang bermanfaat. Rasulullah menggambarkan sebuah kursi yang bisa diduduki, yang bisa dimanfaatkan. Orang yang sepertinya, anak muda seperti ini, pasti dia akan selalu sibuk dimanfaatkan oleh orang lain. Karena memang banyak ulama mengatakan bahwasanya ijazah sesungguhnya di masyarakat bukanlah ijazah misalkan yang di atas lembar, melainkan adalah keterampilan. Itu adalah ijazah pemuda untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemuda di masyarakat. Nah, ini menjadi sebuah motivasi awal kita untuk meraih, untuk membekali diri kita dengan keterampilan-keterampilan yang ada. Terlebih kita petakan dengan cita-cita kita. Nah, kenapa juga kita harus memaksimalkan masa muda kita? Karena ketika kita saat ini sedang belajar, pada masa tua kita atau nanti pada masa kita berumah tangga atau bahkan pada saat bekerja, Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata bahwasanya tidak ada waktu belajar bagi seorang suami ketika sudah berumah tangga, melainkan belajar itu ketika sebelum berumah tangga. Dan ini pun secara pribadi saya alami ketika saya bekerja di sebuah perusahaan misalkan, di mana saya sudah masuk dalam pekerjaan tersebut. Ketika masalah datang, tugas-tugas menumpuk, itu yang tidak ada waktu untuk belajar membuka buku kadang-kadang, dan itu sering terjadi. Ya akhirnya saya sadar, oh ketika sebelum saya bekerja lah bahan-bahan yang harus ada ketika saya kerja nanti. Dan inilah yang dilakukan oleh pemuda, menyiapkan segala sesuatunya sebelum dia benar-benar mencapai dewasa dan masa tua. Nah, sebagai seorang pemuda yang punya gairah yang tinggi, semangat yang tinggi, walaupun punya kekurangan, tetapi dia pede karena dia dalam masa pertumbuhan, itu hal yang wajar. Nah, pemuda ini yang memang memiliki tanggung jawab baik bagi dirinya maupun untuk masyarakat, pemuda ini harus memiliki peran bahwasanya dia penting sekali bagi lingkungannya. Jadi ketika ada sebuah pertemuan
ada sebuah proyek, ada sebuah program, ada sebuah kajian, ada sebuah lingkungan di mana tidak ada pemuda itu merasa kehilangan, merasa tidak bisa bergerak. Nah, kita harus menjadi seorang pemuda-pemudi yang penting sekali keberadaannya bagi lingkungan. Nah, pemuda juga dengan tanggung jawabnya, dia perlahan-lahan mengambil alih tugas dari ayahnya dan ibunya, misalkan yang suatu renta untuk membiayai adik-adiknya, untuk membimbing adik-adiknya, sanak saudaranya yang dulu dilakukan perannya oleh orang tua yang ibu tercinta. Namun si pemuda saat tumbuh menuju dewasa, maka dia mengambil tanggung jawab itu. Di sini ada tanggung jawab pemuda bagi keluarganya, dan tidak bisa dilaksanakan tanggung jawab pada keluarga sebelum tanggung jawab bagi pribadinya. Pemuda sebagai pemuda yang kuliah, yang belajar, maka bagi saya pribadi tidak cukup hanya kuliah saja. Saya mendapati orang-orang baik yang sedang belajar ataupun sudah lulus itu merasa kebingungan ketika sudah memasuki dunia yang sebenarnya, yang lepas dari dunia perkuliahan. Karena baginya dulu IP menjadi nilai tertinggi yang diraihnya. Padahal IP itu penting, nilai itu penting, tetapi itu adalah dasar yang tidak hanya bisa kuliah saja. Bisa dibarengi dengan misalkan ikuti pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, training, organisasi atau semacamnya yang melatih dirinya sebagai 3 hal, misalkan work as a team. Ketika dia tidak sebagai kuliah, dia sebagai misalkan masuk organisasi, dia bagaimana bisa belajar menjadi sebuah tim. Bahkan saya pernah merasakan ketika memiliki sebuah usaha, walaupun usahanya usaha anak muda ya, yang belum sukses tentunya, masih merintis, itu ada anggota yang tim yang belum bekerja, yang yang riwayatnya belum pernah ikut organisasi. Itu memang tidak mudah untuk bekerja sama dalam tim. Nah, beda yang saya lihat bagi orang-orang yang sudah pernah ikut organisasi, dia lebih mudah untuk bekerja sama, work as a team. Nah, yang kedua adalah pemuda juga work as a leader. Pemuda menjadi pemimpin baik bagi kaumnya maupun bagi kaum tua, kaum muda, karena dia adalah masa tengah yang memang memimpin. Menurut saya adalah idealnya adalah bagi seorang pemuda. Yang kedua adalah work with management. Nah, dengan belajar organisasi sebagainya sebagai nilai tambah, dia dapat belajar begini manajemen, baik manajemen dirinya, waktunya, kuliahnya, keuangannya, dan juga organisasi yang dipimpinnya. Nah, pemuda yang pemberani itu saat menemui, karena dia punya tanggung jawab. Nah, orang yang punya tanggung jawab itu bukan orang yang ecek-ecek, bukan orang yang rendahan. Maka ketika melihat kemungkaran, hal negatif, bukan dia hindari sebagai orang pemuda, tapi apa yang dia katakan, dia masuk dalam sebuah lingkungan tersebut, dia katakan, aku tidak takut terpengaruh oleh lingkungan yang buruk, tetapi akulah yang mengubahnya. Ini semangat pemuda. Memang kadang-kadang dia kurang teliti, ya karena memang anak pemuda itu lebih mempertimbangkan segi peluang. Kehati-hatian itu memang lebih kepada orang tua. Nah, anak pemuda ini kadang-kadang suka pemberani, menerobos, mendobrak. Nah, dan juga sebagai seorang pemuda, sebagai calon pemimpin, pemuda itu adalah tugasnya memberikan arah dan menyemangati bawahannya. Seorang pemuda yang gagah, yang Rasul ajarkan, yang terlihat oleh sahabat-sahabat beliau. Jika mungkin zaman sekarang sebagai anak muda kita melihat cermin,
Bagi orang-orang pemuda yang memiliki masa depan yang cerah, yang gagah, dia akan mengatakan, saya melihat anak muda di cermin ini. Saya tidak melihat anak muda dalam cermin ini, tetapi saya melihat anak muda ini bisa apa. Begitulah anak-anak muda yang sadar akan tanggung jawab bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakat. Dia tidak melihat kekurangan yang ada sekarang, tetapi apa yang bisa dilakukannya untuk kemajuan dirinya, keluarganya, dan masyarakat. Teman-teman, sebagai anak muda, kadang-kadang itu kan kita mengabaikan nasihat orang tua, nasihat guru, dan sebagainya. Tetapi terkadang pengalaman buruk anak muda yang mengabaikan nasihat baik orang tuanya, gurunya, dan sebagainya, ini sekali lagi ini ada kelebihan orang anak muda. Tetapi pengalamannya yang barangkali mencabik hati orang tuanya, hati ibunya, tetapi ketika dia menjadi seorang pemimpin di masa depan, dia menjadi orang-orang yang memenuhi harapan baik orang lain untuk dirinya. Karena kenapa? Misalkan si pemuda ini dulu pernah mengalami dia mendurhakai orang tuanya. Lalu si pemuda ini karena pernah mengalami bagaimana menyakiti orang tuanya, maka dia tidak ingin mengulanginya. Maka akhirnya dia menjadi pemenuh harapan bagi orang lain, sehingga tenaga hidupnya itu bukan timbul dari dirinya sendiri, tapi pemuda yang bertanggung jawab itu memiliki tenaga yang besar dari harapan baik orang lain untuk dirinya. Misalkan harapan baik ibunya tentang keinginannya untuk pengen haji, itu menjadi tenaganya untuk berusaha mencari uang dan sebagainya. Harapan baik misalkan ayahnya yang memiliki rumah yang kecil, itu menjadi tenaga bagi si anak. Harapan baik adiknya yang belum memiliki dana buat kuliah, itu menjadi tenaga baginya untuk mencari uang dan membantu adiknya. Artinya dengan segala kekurangan, pemuda itu memiliki kelebihan yang luar biasa. Bahkan banyak pepatah mengatakan kekurangan itu adalah kelebihan itu sendiri. Yang penting tumbuh dalam perbaikan itu. Terakhir, kita lihat bagaimana Rasulullah, bahwasanya Rasulullah dalam keadaan masyarakat yang waktu itu belum tersentuh oleh Islam, sedangkan Rasulullah sebagai pribadi muda memegang amanah sebagai nabi pada usia muda, beliau tidak takut. Beliau mengubah masyarakat yang jahil menjadi masyarakat yang beradab. Maka sebagai seorang pemuda, dia harus menegakkan dada, mendalamkan suara, menganggungkan anggukan, sehingga menjadi seorang pemuda yang benar-benar berpotensi dan terbukti di masa depannya berguna bagi masyarakat. Dia sekali lagi memiliki tanggung jawab, terutama di akhiratnya kelak, seperti hadis yang pertama kita sebutkan tadi. Nah, Soekarno mengatakan ketika seorang pemuda ingin membangun sebuah peradaban termasuk negaranya, maka harus bersatu. Ini juga menjadi tanggung jawab sebagai seorang pemuda, bersatu, meninggalkan egonya sendiri masing-masing. Maka Soekarno pernah berkata, "Hai pemuda, berapa jumlahmu?" Soekarno menjawab, "Jawablah, kami hanya satu." Dimana memang kesatuan ini menjadi mutlak agar tanggung jawab sebagai seorang pemuda dapat terimplementasi, memajukan dirinya, keluarganya, dan masyarakat yang lebih besar. Oke, memang anak muda punya masalah, tapi perlu diketahui masalah adalah rahmat yang belum diketahui gunanya. Yang ketika kita menemukan jawaban atas masalah tersebut, kita akan mengatakan, Tuhan, ini benar-benar rahmat. Mungkin bahkan mengatakan, Tuhan, mana masalah lagi? Wah, kalau ini namanya cari-cari masalah, ini jangan. Tapi artinya masalah yang ada, kadang-kadang pemuda bertanya, kok hidup penuh masalah? Masalah adalah rahmat, dan masalah tidak akan selesai. Pemuda dengan kekurangannya bukan menjadi sebuah
rintangan, tetapi menjadi sebuah kelebihan bagi dirinya. Pemuda masa depan, pemuda yang bertanggung jawab bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa pada episode Kajian Hadis yang lain. Semoga bermanfaat. Semangat muda, semangat bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.